Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila mu'allifina al-kitab Al-Imam Yahya bin Musarrafatin Al-Rawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina bid-darain amin. Al-hadis as-sadis wa as-salasun. Utawi ki hadis kang nomor 33. Hadis ke-33. Al-bayyinatu utawi bukti iku ala manidda'a iku tetep ing atase wong kang dakwah. Bukti itu atas orang yang menuduh. Ini hadis membicarakan masalah hukum, termasuk ke dalam fikih pengadilan nantinya ya, di pengadilan. Ya kita juga bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari yang pasti. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan di hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas dan Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkait radhiyallahu anhuma anna sukuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, law yu'ta lamun den wenehi, law yu'ta lamun den wenehi sapa annasu menungso, kalau diterima siapa manusia, diterima apa? Bidakwahum kelawan dakwaane menungso, kelawan dakwaane menungso. Kalau diterima siapa manusia tuduhannya, dakwaannya, tuduhannya, kan ada bahasa terdakwa kan. Ladda'a mongko yakti dakwa, ladda'a mongko yakti dakwa sapa rijalun pira-pira wong lanang, amwala qaumin ing pira-pira artane kaum, amwala qaumin ing pira-pira artane kaum. Maka orang-orang itu akan mendakwa akan harta kaum, akan harta sebuah kaum, wa dima'ahum lan pira-pira getihe kaum, dan darah-darahnya kaum. Lakinil bayyinatu, tetapi ne al-bayyinatu utawi bukti, lakinil bayyinatu tetapi ne utawi bukti iku alal mudda'a, iku tetep alal mudda'a wong ing atase wong kang dakwah.
iku tetep alal mudda'a ing atase wong kang dakwah. Akan tetapi bukti itu atas orang yang menuduh, atas orang yang mendakwa. Wal yaminu lan utawi sumpah iku ala man ankara tetep ing atase wong kang ingkar sapa man. Wal yaminu lan utawi sumpah iku tetep ala man ankara ing atase wong kang sumpah. Akan tetapi lakinil bayyinatu, akan tetapi bukti itu tetap alal mudda'a bagi orang yang menuduh. Wal yaminu dan adapun sumpah itu ala man angkara bagi orang yang mengingkarinya. Bagi orang yang tertuduh pun bisa. Nah ini hukum. Ini hadis tentang hukum. Apa maksudnya? Kalau semua tuduhan itu diterima, maka orang-orang akan gampang menuduh gitu. Ya, kalau semua tuduhan itu diterima, itu gampang banget orang dikit-dikit menuduh ini sebagai ini, menuduh ini sebagai ini. Ya, nuduh dia maling, nuduh dia berzina, nuduh dia apa? Itu kalau semua tuduhan diterima. Maka hadis ini Rasul membatasi, enggak semua tuduhan itu diterima. Kalau ada orang yang menuduh, dia harus menyertakan bayyinah. Apa itu? Bukti. Bukti atas tuduhan itu harus ada. Kalau menuduh tanpa bukti enggak diterima tuduhannya. Ya, sumpah demi Allah saya melihat bahwasanya Hafid ini nyolong sendal Farhan misalnya. Tanpa ada bukti nggak bisa, walaupun dia bersumpah. Ya, walaupun dia sumpah sambil geledek. Saya melihat bahwa si ini ngapain. Itu nggak kuat, tetap nggak kuat. Harus apa dia? Harus menyertakan bukti yang konkret, bukti yang valid, yang ada, gitu, yang jelas. Kalau nggak ada bukti yang pas, ya, nggak ada bukti yang sesuai, maka ini nggak diterima dakwaannya, tidak diterima tuduhannya. Harus ada bukti. Ya, kalau nggak ada bukti nggak bisa. Nah yang tertuduh, misalnya orang ini dituduh, Hafid dituduh pacaran. Saya melihat Hafid berantem nggak misalnya, kan berantem nggak boleh. Hafid berantem di sekolah. Nah dia, ini mah bukan pelanggaran sih, cuma biasa aja. Ya misalnya maling lah ya. Saya melihat bahwa Hafid ini maling sendal Farhan. Ya. Nah, ini kan tuduhan kan? Ini tuduhan nih. Hafid maling sendalnya Farhan. Contoh. Bukan. Ini tuduhan. Kalau yang misalnya yang melaporkan Abbas nih. Abbas ini nggak bawa apa-apa, cuma ngomong aja. Hafid ini nyolong sendalnya Farhan. Dia nuduh. Ini nuduh tanpa bukti. Walaupun saya berani sumpah, ya, saya berani sumpah bahwa Hafid ini nyolong sendalnya Farhan. Ini tetap masuk tuduhan tanpa bukti. Maka tuduhan ini yang tanpa bukti, walaupun dengan sumpah, Hafid gampang nanggepinya apa? Saya nggak nyolong. Udah gitu aja, ya. Si Abbas misalnya nuduh Hafid nyolong sendalnya siapa? Sendalnya Farhan. Hafid gak nyolong. Apa yang harus dilakukan Hafid? Ya cuma ngomong, saya gak nyolong. Kalah si Abbas sudah.
Ya, apa sudah kalah. Kemudian apa? Sumpah demi Allah, saya berani bersumpah. Ya. Atau sumpah dengan apapun itu. Kadang-kadang kan sumpahnya kadang nggak benar-benar anak-anak ini. Sumpah, berani sumpah, bapak mati. Aneh-aneh sumpahnya. Sumpah yang diterima itu kata-kata demi Allah. Wallahi, nggak ada sumpah itu. Demi bapak saya, kalau nggak bapak saya mati. Bapak bapak, sumpah bawa emak, bawa bapak itu nggak boleh. Dan itu juga nggak diterima, sumpah yang begitu itu nggak diterima. Ya, sumpah yang diterima hanya pakai bahasa wallahi, billahi, tallahi, yang diartikan ke Indonesia demi Allah. Ya, demi Allah itu diterima sumpah yang begitu. Kalau enggak demi bapak saya, kalau enggak bapak saya mati. Saking dia PD-nya kan, nggak boleh, nggak boleh. Siapa bersumpah demi Allah saya ngelihat Hafid ini nyolong sebenarnya Farhan. Bagaimana nanggapinya Hafid kalau dia nggak nyolong? Gampang, cuman balikin sumpahnya demi Allah saya nggak nyolong. Kalah. Ya, kalah dia. Kenapa? Gak punya bukti. Nah, kalau dia punya bukti, misalnya, nih ada fotonya, nih ada videonya, kalah si Hafid. Dia nggak bisa apa-apa karena ada bukti videonya. Ya. Atau, ayo kalau mau bukti kita buka lemarinya Hafid. Kalau ada sendalnya, pasti ada sendalnya. Dibuka ada sendalnya, itu bukti. Ya, itu bukti. Nah, disitulah tuduhan akan diterima. Ya, kalau sekedar tuduhan lisan tanpa bukti, ini nggak bisa diterima. Ya, dan gampang orang yang tertuduh itu tinggal balikin aja, dituduh ya enggak kok. Dia sumpah ya sudah balikin dengan sumpah, beres. Ini kan sama. Wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah ini bagi orang yang ingkar, artinya dia tertuduh tapi dia nggak merasa dituduh, dia itu nggak maling, misalnya dituduh maling, tapi dia nggak maling, maka dia ingkar dengan sumpah saya nggak maling, sudah beres. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan sumpah ini kecuali bukti. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan sumpahnya orang tertuduh kecuali dengan adanya bukti. Gitu, ya. Nah sekarang ini zamannya sudah modern. Kadang video bisa dibuat pakai teknologi AI, maka harus jeli. Ya, kita itu harus bisa membedakan zaman sekarang ini, apalagi sampai nanti jadi hakim. Video yang asli itu bagaimana, video yang buatan itu bagaimana, harus bisa. Ya, tetap ada bedanya lah. Kalau kita jadi tetap ada bedanya. Video asli dengan video buatan AI itu beda. Mulutnya sama, ngomong saya. AI itu canggih, tapi tetap ada bedanya. Kalau kita bisa memahami video, kualitas video dari kualitasnya atau dari apa ya? Kalau AI itu biasanya nggak macam-macam, sih kan gerakannya, ya cuman berulang kali ya gitu. Ya. Nah, kalau buktinya adalah video buatan, ini juga dibenarkan. Bahkan nanti yang menuduh dengan video buatan, dia akan terjerat kasus juga nantinya. Malah bisa dibalikin ke dia yang dihukum nantinya. Apa? Pencemaran nama baik, ya kan? Ya iya. Jadi jangan main-main ya. Gara-gara pengen mencemarkan nama baiknya Hafid misalnya, ya, dituduh dia dibuatin video, dia ngambil sendal. Nah, ini nggak boleh. Ya, orang yang buat bukti yang tidak valid, bukti yang dibuat-buat bukan pada kenyataannya, maka dia bisa akan dituduh ulang. Dituduh apa? Pencemaran nama baik. Ya, makanya jangan. Ya, zaman sekarang ini ya ngeri-ngeri sudah. Dikit-dikit dilaporin. Sampai nonjok masuk video rekaman, bisa masuk polisi gitu. Ya iya, ya berantem ada yang merekam, itu bisa masuk polisi nantinya. Maka jangan aneh, ya. Walaupun dia yang nyulut berantem itu ngeselin, pengen ditabok, pas nabok kok ada yang video, gawat. Ya, jangan.
Ini jadi bukti itu harus dibawa oleh orang yang menuduh. Orang yang tertuduh nggak perlu bukti, dia hanya perlu sumpah. Lanjutannya, al hadis ar-rabi'a was-salasun. Hadis kang nomor ar-rabi'a was-salasun 24. Hadis ke-24. Izalatul munkari, menghilangkan kemungkaran, iku fardhatun islamiyatun, fardune wong Islam. Menghilangkan kemungkaran itu kefarduan umat Islam atau wajib bagi umat Islam. Menghilangkan kemungkaran itu wajib bagi umat Islam. An Abi Sa'idin Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa Khudr radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abi Sa'id, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku ra'a lamun weruh sapa man, siapa yang melihat minkum saking sira kabeh, minkum saking sira kabeh, mungkaron ing perkara mungkar, siapa dari kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, mongko becik ngubah sapa man, sapa manungsa, ya sapa man, fal yughayyirhu, mongko becik ngubah sapa man, maka ubahlah biyadihi kelawan tangan neman, biyadihi kelawan tangan neman. Kalau kalian melihat ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada kejahatan, maka ubahlah kemungkaran ini, kemaksiatan ini, kejahatan ini dengan tangan kalian. Artinya apa? Ketika kalian nantinya punya kuasa, maka ubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kalian. Ketika kalian misalnya jadi Pak Bupati misalnya, amin, ada yang jadi Pak Bupati, kan artinya sampai kuasa untuk mengubah sesuatu kemungkaran yang ada di daerahnya. Maka kalau di daerahnya ada suatu kemungkaran, Pak Bupati bisa mengubahnya dengan kekuatan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Ya, ada tempat prostitusi misalnya, ada tempat dugeman, nggak tahu prostitusi ya, ada tempat dugeman, di situ berkumpulnya kemaksiatan, kemudian Bupati memutuskan untuk menutup tempat itu, tanda tangan, jepret, stempel, beres. Itu artinya apa? Menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaan. Ya, ini biasanya adalah orang-orang yang punya kuasa. Ya, orang-orang yang punya kuasa. Ya, entah itu Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, atau Pak Menteri, ya, Menteri apa aja lah, Menteri Agama, Menteri Sosial, atau ya ulama juga penting. Makanya di pemerintahan, di sebuah negara itu harus ada ulamanya, ya, harus ada ulamanya yang apa betul-betul menasihati ketika ada penyimpangan, ada kemungkaran bisa dibetulkan. Kalau para ulama nggak ada yang mau terjun ke bidang pemerintahan, kacau nanti malah, ya. Negara ini akan dipimpin, akan disetir oleh orang-orang yang nggak paham agama.
misalnya jadi nanti bupati ya silakan, tapi bupati yang jangan korupsi. Ya, intinya Indonesia itu enak sih, dia bagus gak bagusnya itu dia nggak korupsi, sama jalan bagus itu aja sebenarnya. Dia tahu, iya bupati ini bagus, dilihat dari mana? Jalannya bagus, mesti jalan. Yang lain-lain kayak gak dilihat. Jadi enak aja, sebenarnya enak untuk dapat citra yang bagus. Itu satu, jangan korupsi. Kedua, jalanan yang dipimpinnya bagus. Beres. Yang lain-lain itu nyusul aja ya. Dia ini sering berusukan, yaitu nambah citra aja. Tapi kalau jalannya tetap jelek ya sama aja kan. Nah itu ya. Jadi kalau kalian mau jadi bupati, gubernur silakan. Yang penting jangan korupsi. Amanah ya. Fa in lam yastati, mongko lamun ora kuwasa sapa man. Fa in lam yastati, mongko lamun ora kuwasa sapa man. Fa bilisanihi, mongko kelawan lisane man. Mongko kelawan lisane man. Kalau tidak mampu seseorang itu dengan tangannya atau dengan kuasaannya, dengan kekuasaannya, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Maksudnya apa? Kalau dengan lisannya itu nasihati. Ya, ada kemungkaran, kita jangan diam. Kita nggak bisa pakai kekuasaan karena kita bukan orang yang berkuasa. Ya nggak bisa kita pakai kuasa. Ya, kuasa apa? Nggak bisa. Maka caranya adalah dengan lisan. Ketika kita tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa, maka ubahlah kemungkaran ini dengan lisan. Nasihati, kasih paham bahwa ini nggak benar, ini nggak tepat, ini maksiat, ini dosa. Sampaikan dengan lisan. Ya, jelas. Kalau ada kawan misalnya berbuat yang buruk, ngerokok di sekolah, sampaikan ini nggak benar. Karena kalian nggak bisa mengubah dengan kekuasaan, nggak bisa. Ya, nggak bisa dengan lisan. Nah, yang bisa ya ini misalnya pondok mengatur tidak boleh ngerokok. Ya, ada yang ngerokok. Nah, ketika dia ngerokok, dia akan dihukum itu dengan kekuasaan. Dengan tangan itu. Berarti pondok menghukum dengan tangan, dengan kekuasaan. Sampai nggak bisa menghukum kawan. Ya kan? Ada yang ngerokok misalnya, Panu ngerokok, Panu, push up kamu 20 kali, nggak bisa. Ya kan? Bisa nggak? Ya nggak bisa kan? Paling bisanya cuma nggak boleh loh. Tak bilang gini. Bisanya cuma gitu. Artinya apa? Menggertak atau menasehati bahwa ini enggak boleh. Ya. Tuh, sampaikan atau ubahlah itu dengan lisan, dengan ucapan sampaian. Ucapkan atau menasihatkan bahwa hal ini enggak benar, ya. Nah, itu tugas semua. Lalu kalau lisan ini sebenarnya tugas semua. Ya, tugas semua. Insya Allah semua bisa, enggak harus penguasa. Sampai pun bisa. Kan nasihati apa dikiranya? Watawasau bis sabri watawasau bil haq. Saling menasihati kita itu. Dengan kawan saling menasihati, dengan yang lain saling menasihati. Gitu ya. Kalau nggak mampu juga, nggak berani saya nasihati. Ya. Kenapa nggak berani? Karena dia lebih kuat. Nggak berani. Misal ada siapa? Orang yang lebih tua, orang tua, ini misalnya tua lah. Misalnya Mas Rahmat, ya, ngerokok, misalnya, ya, ngerokok. Terus si Askar mau nasihati, dia gak berani. Nanti saya malah dipites gimana? Mau ngomong Mas Rahmat jangan rokok, gak berani gitu. Kenapa? Karena ya saya lebih kecil jauh. Nanti saya malah ditendang mentah. Ya, gak berani dia. Maka apa?
fa in lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bi qalbihi mongko kelawan atine man, maka dengan hatinya. Ya, kalau tidak kuasa, dia tidak mampu untuk mengubahnya dengan tangan, tidak mampu mengubahnya dengan lisan, maka dengan hatinya. Maksudnya gimana? Ingkari dengan hatinya. Wah, ini nggak benar ini Mas Rahmat, ini merokok. Di hatinya gitu, ya, bukan nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, lanjut aja. Nih tablikin lagi. Jangan, ya, bukan begitu. Tapi hatinya mengingkari, ya, hatinya mengingkari. Ini nggak benar ini, gitu, ya. Ini selemah-lemahnya iman. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono ati iku aful iman, luwi apese iman. Yang itu, hal itu maksudnya ingkar dengan hati itu merupakan aful iman, paling lemahnya iman. Mengingkari dengan hati. Tapi itu selemah-lemahnya iman, ya. Tapi nanti harus begini, daripada kita nggak mengingkari, ya, harus ada yang mengingkari begini dalam hati, minimal itu dalam hati. Misal ada paman kita melakukan kemaksiatan, kita nggak bisa nasihati paman misalnya, maka ingkari itu dengan hati, ya. Biasanya kalau orang yang lebih tua itu nggak mau nasihatin sama yang lebih muda, biasanya kan gitu kan. Itu biasanya, harusnya kan nggak boleh begitu. Nasihat itu harus diterima dari siapapun, ya, nggak boleh. Kalau dia benar-benar paham, ya, dari orang yang lebih kecil pun dia harus menerima nasihat. Tapi biasanya orang yang jauh lebih tua itu nggak mau menerima nasihat dari yang lebih muda. Siapa dia, anak kecil? Iya kan? Biasanya gitu. Saya kadang ya pas kumpul keluarga ada sama paman, kumpul bahasa apa, dia agak kekeh juga, udah kayaknya ini nggak benar ini. Tapi ya susah karena udah agak tua, udah lebih tua kan paman. Ya memang agak lebih susah, ya. Tapi ya penting kan dia punya ilmu juga. Tadi kan diskusi, tetap dalam diskusi itu ya ada pro dan kontra, itu biasa, gitu. Biasa. Nah ini nggak sependapat, nah ini ya nggak sependapat, ya biasa. Itu hal yang biasa. Nah kalau misalnya ada kemaksiatan yang jelas-jelas maksiat dan sampai nggak mampu untuk mengingatkan dengan lisan, maka harus hatinya apa? Hatinya menolak, ya. Hatinya mengingkari bahwa ini nggak benar, bahwa ini nggak benar, harus diingkari dalam hati. Itu tadi contohnya itu Mas Rahmat merokok, Aska nggak berani ngingetin Mas Rahmat merokok, ya, maka dia ya udah, kalau nggak berani ngingetin, nggak mampu ngingetin, maka ingkari dalam hati bahwa apa, merokok ini nggak boleh, nasi mondok nggak boleh, ya, itu paham? Gitu ya. Tapi apa? Tapi bahaya ketika semuanya nanti kayak model Aska, bukan Aska yang ini, Aska contoh tadi. Ya. Kalau semua orang itu model Aska, artinya apa? Nggak berani menyuarakan kebenaran, maka bahayanya adalah kejahatan akan dianggap kebenaran, atau kejahatan akan menyebar kemana-mana, kejahatan akan merajalela, kejahatan dianggap hal yang biasa. Paham? Maka ada salah satu ulama, Imam Daqiq Al-Aid, mengatakan as-saqitu 'anil haqq syaitanun aqras. Diam terhadap kebenaran adalah setan yang bisu. Ada kejahatan enggak dibenerin, diam aja dia,
dia seperti setan yang bisu. Padahal dia tahu bahwa ini salah, ini jahat, tapi dia diam aja. Ya, maka kita nggak boleh diem atas kemungkaran, nggak boleh diem atas kejahatan. Rasulullah adalah seorang utusan Allah yang nggak pernah mendiamkan kejahatan. Rasul nggak akan pernah mendiamkan kemaksiatan. Kalau ada perkara yang didiamkan sama Rasul, berarti itu bukan perkara maksiat. Ya, sering Rasulullah itu menasehati ketika ada suatu kesalahan. Ya, sering Rasulullah menasehati itu. Kenapa? Takutnya kalau kejahatan atau kesalahan ini dibiarkan, nantinya kesalahan dianggap hal yang biasa, kejahatan dianggap hal yang biasa. Itu kalau apa? Kalau semuanya diam. Maka nggak salah kalau Imam Daqiq Al-Aid mengatakan yang tadi, as-sakitu 'anil haq syaitanun ahras. Diam atas kebenaran adalah setan yang bisu. Maka jangan diam kalau ada kejahatan, jangan diam kalau ada kemaksiatan, supaya kejahatan dan kemaksiatan tidak dianggap hal yang biasa-biasa saja, tidak dianggap hal yang normal. Kalau kejahatan sudah dianggap hal yang normal, sudah kemana-mana merajalela, makin kita nggak mampu lagi mengubahnya. Ya, karena sudah di mana-mana dilakukan, padahal ini nggak benar, kita nggak akan mampu lagi mengubahnya. Ketika ada kejahatan yang tidak diubah-ubah, kemaksiatan yang tidak diubah-ubah, negaranya akhirnya menjadi sering bermaksiat, tunggu negaranya akan diazab. Iya, ini hadis ini ada salah satu hadis yang maknanya begitu, artinya ketika ada kejahatan dan kejahatan ini nggak diubah, ya nggak dibenerin, nggak diingetin, maka kejahatan ini akan lebih luas lagi jangkauannya. Ya, akan lebih luas lagi. Ketika kejahatan ini jangkauannya sudah jadi lebih luas lagi, itu udah nggak mampu lagi perorangan, bahkan lembaga pun nggak mampu lagi untuk mengubah ini. Dan kalau ini nggak diubah-ubah, semua akhirnya pada melakukan kemaksiatan ini yang dianggap biasa-biasa saja, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan membiarkan sebuah kejahatan itu berjalan. Ya, kalau sudah berjalan kejahatan itu dan sudah meluas, sulit untuk dibenerin. Ya, contohnya sekarang sudah banyak di negara Indonesia pun yang terjadi pun banyak korupsi ini kayak udah jadi hal biasa kan. Diubah itu susah banget. Iya, mesti ada aja korupsi. Kenapa? Karena dari awalnya yang ketika mungkin korupsi masih sedikit, nggak diubah, akhirnya merajalela kemana-mana sampai ke yang terkecil, ya, sampai yang terkecil di daerah-daerah kabupaten itu korupsi ada, jadi itu kayak biasa. Pungli-pungli itu ada, padahal udah digaji, itu kan ada. Iya, sampai yang ngurus ke dinas kalau nggak amplopin, nggak diurusin, kayak pungli itu. Itu padahal apa? Itu termasuk korupsi juga, suap itu. Suap, padahal digaji negara sudah gede, ya kan? Tapi masih minta. Nggak minta kok. Iya nggak minta, tapi kalau nggak diamplopin, nggak diurusin, ya sama aja minta, ya kan? Ya iya. Maka ya ini termasuk salah satu kejahatan yang kayak jadi lumrah. Semua tahu bahwa ini nggak benar, tapi ya nggak bisa diubah lagi. Karena apa? Sudah masuk, sudah di mana-mana kayak gitu. Alah, uang rokok lah, nggak apa-apanya ini. Biarin aja lah, itu cuma dia uang rokok. Gara-gara nggak apa-apanya ini, biarin aja, normal-normal aja. Akhirnya jadi hal yang biasa.
Gitu. Padahal ini adalah kejahatan, ini nggak benar. Ya, ada yang mau ubah misalnya petinggi mau ubah, nggak lama paling petinggi ini dilengserin pula nantinya. Iya, kalau ada yang baik itu mesti dilengserin karena yang nggak disukai. Padahal dia benar. Karena apa? Kejahatan sudah menguasai kebenaran, ya kan? Kejahatan sudah menguasai kebenaran. Maka kebenaran yang muncul akan digulingkan. Nah, itu. Maka bahaya ketika kejahatan ini dibiarkan, khawatir kebenaran